Kilau harga emas semakin mentereng berkat pelambatan pada data inflasi Amerika Serikat yang berpotensi membungkam seruan hawkish dari The Fed. Tidak hanya data inflasi, pergerakan harga emas pun dipengaruhi faktor lain. Seperti di pekan lalu di mana harga emas turun 3% karena permintaan safe haven yang didorong oleh konflik Timur Tengah mulai mereda. Apakah kilau harga emas hari ini makin terang? Data inflasi Amerika Serikat jadi katalis. Inilah prospek kilau emas pembawa cuan. Ya, kita akan melihat seperti apa sebenarnya kisah tentang emas pembawa cuan ini ya kalau kita bicara mengenai emas. Nah, emas ini sebenarnya berdasarkan beberapa data yang saya dapatkan dari 40.000 sebelum Masehi ini ditemukan emas ataupun sebuah relief emas di kawasan gua-gua di Spanyol. Sedikit ya mungkin saya bisa menjelaskan. Kemudian kalau kita bicara mengenai 3.600 sebelum Masehi, nah ini di Mesir, ya kalau kita bicara Mesir, mereka memang sudah menggunakan perajin sebagai emas sebagai perhiasan. Ini perhiasan ya, mereka sudah menggunakan perhiasan. Nah perkembangan emas berikutnya yang menarik, kemudian kalau kita lihat adalah dari data dari gold price, di sini dikatakan koin emas muncul di 700 sebelum Masehi. Nah, lalu kalau kita bicara lagi tentang bagaimana emas ini berkembang, di abad ke-18 emas sudah mulai dipergunakan sebagai alat tukar. Nah, ini mereka ada namanya gold standard. Gold standard ini adalah standar daripada penggunaan emas untuk jual beli ataupun alat tukar. Kemudian di abad ke-19 baru Inggris dan beberapa negara menggunakan harga emas, ini ya, harga emas sebagai metode pembayaran. Perjalanannya memang sudah cukup lama ya, bahkan dari sebelum Masehi emas ini sebagai alat tukar. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai emas ini sebagai apa sih? Kalau tadi saya jelaskan sebelum ada uang mereka sudah digunakan sebagai alat tukar, bahkan dari abad 42.000 sebelum Masehi hingga abad 700 sebelum Masehi sehingga abad ke-18 dan 19. Kemudian tempat penyimpanan aset. Nah, mungkin kalau kita masih ingat zaman dulu ataupun mungkin orang tua kita masih menyimpan emas, baik itu perhiasan, emas batangan atau emas koin sebagai salah satu cara untuk uang simpanan. Karena memang menyimpan aset itu dari emas ini dianggap merupakan salah satu yang stabil. Ya, karena memang emas ini tidak terfluktuasi dengan adanya inflasi, dengan adanya kenaikan suku bunga misalkan. Tetapi yang menarik adalah penyimpanan aset ini kalau zaman dulu dalam bentuk perhiasan. Kalau kita bicara mengenai emas zaman dulu ini perhiasan. Tapi dalam perkembangannya nanti kita akan bahas apa saja jenis emas yang memang akhirnya digunakan sebagai salah satu penyimpanan aset dan juga bisa menjadi investasi. Lalu kita melihat yang lain yang menarik perlu kita bicara mengenai kelebihan emas. Apa sih kelebihan emas ya? Nah ini kita bisa membreakdown. Salah satunya adalah melindungi nilai kekayaan. Nah kalau dari abad 18-19 orang-orang kaya zaman dulu tuh ditujukan dengan mereka menggunakan emas ya. Emas ini memang menunjukkan kekayaan gitu. Biasanya digunakan sebagai alat tukar, kemudian juga dipakai juga sebagai transaksi. Nah biasanya mereka sebelum ada nilai uang kartal ataupun uang giral, mereka menggunakan emas sebagai sumber kekayaan mereka. Karena rata-rata orang melihat, wah semakin kaya seseorang itu ditujukan dengan emas, baik itu emas batangan maupun emas perhiasan. Kemudian kita bicara mengenai investasi risiko rendah. Kenapa kita bicara emas ini investasi yang rendah? Karena kalau kita bicara misalkan kita menggunakan saham, sukuk ataupun obligasi, rata-rata sangat terpengaruh oleh isu-isu yang terkait dengan fundamental maupun teknikal. Tetapi kalau emas, isunya tidak terlalu banyak, kecuali mungkin tadi ya kalau kita bicara mengenai kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga, yield treasury Amerika Serikat, itu pasti akan berpengaruh terhadap emas. Sehingga kalau kita bicara kemarin emas mencapai harga tertinggi, salah satunya kalau kita lihat memang pada saat itu The Fed sendiri tidak menaikkan suku bunga. Dan ini kemungkinan tahun 2024 di bulan Maret. Dan ketika The Fed tidak menaikkan suku bunga, yield treasury Amerika Serikat juga turun. Sehingga orang-orang beralihlah investasi mereka kembali ke emas. Sehingga harga emas kemarin melonjak.
Nah, kalau kita bicara mengenai likuiditas tinggi, mungkin yang menarik adalah seperti saya katakan tadi, orang tua kita zaman dulu menyimpan emas perhiasan ya, sehingga kalau kita butuh uang buat sekolah, untuk biaya pendidikan misalkan, ataupun untuk hal-hal yang sifatnya emergensi, emas perhiasan bisa digunakan sebagai sarana untuk transaksi. Jadi mudah dijual. Karena misalkan kita menjual emas, baik itu perhiasan, kita tinggal datang ke pasar-pasar tradisional, ataupun kalau kita sudah menggunakan emas batangan, kita juga bisa menjual emas tersebut ke pedagang konvensional, ataupun sekarang dengan emas sistem online, itu jauh lebih mudah daripada kita misalkan menunggu deposito, pencairan dana, kemudian obligasi. Nah, mudah didapatkan. Ini salah satu yang menarik ya. Emas mungkin memang mudah didapatkan, apalagi sekarang dengan teknologi online, kita dengan modal Rp100.000 saja kita bisa mendapatkan emas. Ataupun kalau kita misalkan datang ke pasar tradisional, misalkan ke daerah Cikini, di sana ada toko emas, kita bisa beli emas, terus kemudian kita bisa simpan. Dan nanti dengan mudahnya kita tanpa harus ribet dengan melakukan registrasi, kemudian juga kita harus check-in dulu menggunakan sistem aplikasi, tetapi dengan sistem konvensional kita bisa mendapatkan kemudahan itu. Kemudian yang menarik yang lainnya juga kita bicara kekurangan kali ini ya. Kenapa emas juga ada kekurangannya? Resiko kehilangan, ini yang paling simpel, yang paling sederhana. Kalau emasnya dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk emas batangan. Sehingga perlu ada anggaran khusus nih kalau jumlah uang dalam bentuk emas maksud saya, dalam bentuk yang banyak. Sehingga diperlukan adalah brankas. Atau kalau perlu kita bisa menyewa brankas di sebuah bank. Sehingga tidak terjadi kehilangan. Karena memang tadi ya resiko perhiasan, emas batangan, kalau ada perampokan, ada kriminalitas, itu gampang sekali hilang. Kemudian investasi jangka panjang, ini yang menarik ya. Kita tidak bisa berharap emas tuh perubahan harganya bisa setiap hari. Layaknya misalkan kalau kita bermain saham, kemudian falas, ataupun investasi lain. Karena emas itu fluktuasi harganya itu tergantung dengan kondisi bagaimana tadi yang kita sebut dengan volatility yang tinggi, atau kalau kita lihat spreadnya nanti kita bahas. Karena harga beli dan harga jual itu berbeda. Kalau kita membeli harga jualnya nanti lebih naik, tapi ada spread ataupun ada beda harga, dan beda harga ini akan menentukan berapa keuntungan ini didapatkan oleh penjual. Nah, kemudian ini yang kita bicara dengan nilai spread. Kemudian kalau kita bicara mengenai resiko ke ekonomi real, memang karena tadi ya emas ini tidak melakukan perdagangan jarak panjang, lebih panjang, sehingga mengakibatkan ekonomi realnya, terutama kalau kita investasi infrastruktur, investasi di perbankan, tidak memberikan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, tetapi memang emas masih dianggap sebagai safe haven atau salah satu penjamin daripada kondisi ekonomi global, terutama kalau kita bicara mengenai geopolitik, kondisi terkait dengan masalah inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dunia yang pastinya juga dipengaruhi oleh kondisi yang sifatnya lebih kepada saling keterkaitan antara satu negara dengan negara lain. Lalu kita akan menjelaskan emas perhiasan. Nah, emas perhiasan ini biasanya dibeli oleh kita untuk pergunaan sebagai sebuah status sosial, bisa juga, tetapi yang perlu diingat adalah emas batangan ini bisa turun 5-20% karena tidak 100% semua emas. Ada logam lain yang digunakan di sana. Emas koin ini ada dua, biasa dipakai ONH atau dalam bentuk dinar. Ya, ini yang menarik nih kalau emas koin ya, dengan bentuk ONH. Kemudian emas digital yang saat ini yang tadi saya katakan mempermudah para anak muda untuk berinvestasi emas dengan membeli sistem emas digital. Emas batangan ini salah satu yang masih diincar karena secara fisik terlihat begitu sangat menjanjikan, kemudian juga secara harga dan juga secara kualitas dia bisa mencapai 24 karat lebih dibandingkan dengan emas perhiasan. Emas granule atau emas serbuk ini biasanya memang dipergunakan dalam bentuk serbuk-serbuk yang dipergunakan untuk industri, misalkan kawat besi, kemudian juga industri manufaktur elektronik yang menggunakan emas granule, tapi biasanya tidak dipergunakan oleh individu yang ingin berinvestasi di emas.